Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam pembuatan video, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi biaya dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dimas Wicaksono SEMAK. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar akuntansi biaya. Nah, konsep dasar akuntansi biaya, untuk pengertian dari akuntansi biaya itu sendiri adalah perhitungan biaya dengan tujuan untuk aktivitas perencanaan dan pengendalian, perbaikan kualitas dan efisiensi, serta pembuatan keputusan yang bersifat rutin maupun strategis. Nah, ini menurut ahli Carter dan juga Yusri. Nah, dalam konsep biaya itu ada penentuan biaya atau dengan istilah lain cost finding, pencatatan biaya atau cost recording, penganalisaan biaya, dan pelaporan biaya. Tujuan daripada akuntansi biaya yang pertama yaitu memberikan data biaya untuk penentuan laba dan penilaian persediaan. Yang kedua, memberikan informasi yang diperlukan bagi pelaksanaan pengawasan kegiatan dan biaya perusahaan oleh manajemen. Yang ketiga, yaitu memberikan informasi yang diperlukan untuk perencanaan dan pembuatan keputusan oleh manajemen. Nah, di dalam akuntansi biaya ada manajemen produksi, yang mana ini merupakan salah satu bagian dari bidang manajemen yang mempunyai peran dalam mengkoordinasikan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan. Untuk proses produksi sendiri, ini dibagi menjadi proses produksi dari segi wujud, dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu proses produksi kimiawi, yang kedua proses produksi perubahan bentuk, yang ketiga proses produksi assembling, yang keempat proses produksi transportasi, dan yang kelima yaitu proses produksi penciptaan jasa administrasi. Lalu ada jenis produksi dari segi arus. Ada jenis produksi terus-menerus, ada terputus-putus, dan juga campuran. Nah, untuk terus-menerus ini dilakukan produksi secara kontinu. Terputus-putus ini mengalami masa produksinya itu hanya musiman. Dan yang produksi campuran ini gabungan dari produksi terus-menerus dan juga terputus-putus. Perbedaan akuntansi biaya dan akuntansi keuangan itu bisa dilihat dari kegunaannya. Nah, untuk akuntansi biaya merupakan yang menjembatani antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Nah, perbedaannya sendiri, untuk akuntansi biaya ini menyiapkan informasi untuk internal, lalu laporan hasil produksi kegiatan, yang ketiga memantau setiap kegiatan produksi, dan yang keempat penggunanya itu internal. Ini untuk akuntansi biaya. Untuk akuntansi keuangan itu menyiapkan informasi untuk eksternal, laporan hasil operasi dan perubahan ekuitas. Penggunanya sendiri yaitu kreditur, pemilik atau investor, dan yang terakhir yaitu mengambil keputusan. Nah, dalam konsep biaya, biaya sendiri adalah suatu pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan akan memberikan keuntungan atau bermanfaat pada saat ini atau masa yang akan datang. Nah, di dalam konsep biaya ini ada biaya kos, yang mana biaya kos itu sendiri diukur dengan harga yang dibayarkan untuk mendapatkannya, menghasilkan atau memelihara barang atau jasa. Nantinya biaya kos ini akan masuk ke dalam neraca. Lalu yang kedua ada biaya expense, yang mana hasil penggunaan aktiva mendatangkan kewajiban untuk memperoleh pendapatan pada periode berjalan. Nantinya untuk biaya expense ini masuk ke dalam laporan
dalam laporan laba rugi, mulai dari biaya beban operasional ya, biaya gaji, biaya listrik, biaya internet, dan biaya-biaya lainnya. Ini akan masuk ke dalam biaya laporan laba rugi. Lalu untuk klasifikasi biaya. Untuk klasifikasi biaya sendiri, ini ada biaya hubungannya dengan produksi. Ada biaya langsung, ada biaya pekerja langsung, dan overhead pabrik. Biaya langsung atau direct material itu adalah semua bahan yang membentuk bagian integral dari barang jadi dan yang akan dimasukkan dalam kalkulasi biaya produk. Contohnya misalkan kayu untuk membuat peralatan mebel dan minyak untuk membuat bensin. Lalu ada pekerja langsung atau direct labor. Ini merupakan karyawan yang dikerahkan untuk mengubah bahan langsung menjadi bahan jadi. Nah, ini meliputi gaji para karyawan yang dapat dibebankan kepada produk tertentu ya. Lalu yang terakhir ada overhead pabrik atau factory overhead. Factory overhead itu biaya bahan tidak langsung, pekerja tidak langsung, dan semua biaya pabrikasi lainnya yang tidak dapat dibebankan langsung ke produk tertentu. Untuk overhead pabrik sendiri ini meliputi biaya bahan tidak langsung dan pekerja tidak langsung. Maksud dari bahan tidak langsung itu adalah bahan-bahan yang dibutuhkan guna menyelesaikan suatu produk, tetapi pemakaiannya kecil atau sedemikian rumit sehingga tidak dapat dianggap sebagai bahan langsung yang tidak berguna atau tidak ekonomis. Contohnya misalkan dalam pembuatan membungkus suatu produk itu menggunakan staples. Nah, ini untuk staplesnya sendiri tidak masuk ke dalam bahan tidak langsung. Lalu ada pekerja tidak langsung, yaitu para karyawan yang dikerahkan tidak secara langsung mempengaruhi pembentukan barang jadi. Lalu yang kedua ada biaya hubungannya dengan volume produksi. Ini meliputi biaya variabel, biaya tetap, dan semi variabel. Untuk biaya variabel sendiri ini memiliki karakteristik. Yang pertama yaitu biaya per unit relatif konstan meskipun volume berubah dalam rentang yang relevan, dapat dibebankan kepada departemen operasi dengan cukup mudah dan tepat. Sedangkan untuk biaya tetap, klasifikasinya atau karakteristik yang pertama yaitu penurunan biaya per unit bila volume bertambah dalam rentang waktu yang relevan, dapat dibebankan kepada departemen berdasarkan kebutuhan manajerial atau menurut metode alokasi biaya. Sedangkan untuk biaya semi variabel itu merupakan biaya yang mengandung unsur-unsur tetap dan variabel. Lalu ada biaya hubungannya dengan departemen atau pabrikasi. Ini meliputi biaya langsung dan tidak langsung dan biaya bersama atau common cost dan joint cost. Nah, joint common cost sendiri ini biasanya biaya yang berasal dari penggunaan fasilitas atau jasa oleh dua operasi atau lebih. Sedangkan joint cost itu biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum titik pisah batas dan memberikan manfaat kepada semua produk. Selanjutnya ada biaya hubungannya dengan periode akuntansi. Ini meliputi belanja barang modal atau capital expenditure dan pengeluaran pendapatan revenue expenditure. Untuk belanja barang modal biasanya menghasilkan manfaat dalam periode mendatang dicatat sebagai aktiva. Lalu pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure ini memberikan manfaat pada periode berjalan dan dicatat sebagai beban. Contohnya seperti internet, energi,
listrik, dan lain sebagainya yang termasuk ke dalam pengeluaran pendapatan. Lalu ada biaya hubungannya dengan keputusan, pelaksanaan, dan juga evaluasi. Yang pertama ada biaya diferensiasi atau differential cost, yang mana ini biasanya biaya yang berbeda di antara alternatif yang ada atau kenaikan ataupun penurunan biaya yang terjadi karena perubahan suatu alternatif ke alternatif lainnya. Yang kedua ada biaya tunai. Biasanya memerlukan pengeluaran kas sekarang atau dalam jangka dekat sebagai akibat dari pengambilan keputusan manajemen, misalnya pembelian aktiva tetap. Lalu ada biaya kesempatan atau opportunity cost. Biasanya memberikan manfaat, keuntungan ataupun kerugian yang hilang atau dikorbankan kepada saat memilih alternatif lain. Lalu ada biaya tertahan, yang mana sunk cost ini adalah biaya yang telah terjadi dan tidak dapat diubah oleh keputusan apapun baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Yang terakhir itu ada biaya yang tidak dapat dihindari. Ini dibagi menjadi dua. Ada biaya yang tidak dapat dihindari dan biaya yang dapat dihindari. Nah, untuk arus biaya produksi. Untuk arus biaya produksi, itu meliputi persediaan bahan baku. Yang kedua, persediaan barang dalam proses, dan yang terakhir persediaan barang jadi. Nah, mungkin itu saja untuk pembahasan mengenai akuntansi biaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.